Halo semuanya, jumpa lagi di ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi kasus SMP. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu yang pertama Pak Yosef M. Purnawan, yang kedua saya sendiri Ibu Yuliana Ina, dan yang ketiga Pak Bonifatius Supardi. Kali ini kami akan membahas menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan skenario situasi kasus, yaitu Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Dan yang kedua, kelompok individu atau pasangan atau kelompok kecil. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, yang kedua pesan utama, dan yang ketiga mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk berdiskusi. Dan di bagian ketiga ini, setiap lembar kertas grafik memiliki tekad untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, televisi, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tersebut. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar. Yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah
dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan pertama. Dari skenario yang telah ditelaah, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dan menurut kelompok kami, kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah: yang pertama, kesiapan belajar; yang kedua, minat murid; dan yang ketiga, profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru? Nah, untuk pertanyaan kedua, jawabannya yang pertama, kesiapan belajar ada di poin 1 dan 6, yaitu adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pemahaman konsep murid. Yang kedua, terkait dengan minat murid ada di poin 2 dan 5, yaitu murid diminta menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Yang ketiga, profil belajar ada di poin 7, yaitu Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang menarik dan yang mendorong mereka untuk mengerjakan tugas. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa? Jawaban dari pertanyaan ketiga, yang pertama, diferensi konten, yaitu dengan menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, televisi, billboard, yaitu pada poin 3. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu Pak Dudida meminta murid menulis 3-5 iklan yang menarik bagi mereka dan juga mengadakan kegiatan baik secara individu, berpasangan, dan kelompok kecil. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu Pak Dudida memberi tugas individu dan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik atau juga sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Menurut kelompok kami, penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudida adalah assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi serta umpan balik dari Pak Dudida. Proses penilaiannya ada pada skenario poin 1, yaitu menanya, poin 2-4 berdiskusi, dan poin 5-7 memberikan tugas, dan yang dilakukan oleh Pak Dudida adalah penilaian formatif. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.